yang berkaitan dengan implementasi deep learning. Dikumpulkan pengamal sehari sebelum ujian, bukan UAS ya, UAS. Ya, UAS di Google Form yang sudah ditentukan nanti di kelas. Isinya apa? Isinya ya hanya judulnya apa, gitu ya. Kemudian itu tentang apa? Bisa teorinya, bisa juga langsung ke metode penelitiannya. Kemudian hasilnya seperti apa? Diringkas saja. Ini biasanya menjadi soal yang keempat soalnya. Jadi soal UAS-nya salah satunya adalah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, gitu ya. Diringkas gitu. Nilainya sekitar 20. Ini nanti bisa mencari, silakan misalkan ya, deep learning untuk pengenalan wajah di smartphone, boleh. Ini aplikasi yang biasanya digunakan di smartphone untuk mengenali wajah. Nah, ini biasanya sekarang itu sudah ada ya. Kita menggunakan face recognition ini untuk membuka HP. Biasanya kan pertama kali kita setting pakai HP, pakai jari atau pakai apa ya. Nah, ini bisa juga ya, boleh diambil itu. Atau kita bisa juga mencari paper yang misalkan tentang ini mobil autonomous ya. Jadi ada self driving car gitu, di mana kita bisa menggunakan deep learning ini untuk penguji mobil tanpa pengemudi ya, self driving car. Nah, ini boleh juga. Atau mungkin yang kemarin kita punya satu deteksi untuk mengenali orang, gitu ya, orang berdiri atau rambu-rambu atau berjalan kaki atau kendaraan lain ya. Yang penting adalah metode deep learning apa yang dipakai di situ, datanya apa, hasilnya kayak apa. Terus gitu aja, cerita. Jangan di copy paste aja, cerita aja. Kita menemukan satu paper. Biasanya kan judulnya nggak harus deep learning enggak, tapi metode yang termasuk di dalam deep learning dia pakai untuk misalkan mengenali jalan, rambu lalu lintas atau pejalan kaki atau mungkin mengenali mobil ya, dan lain-lain. Itu diambil satu aja, nggak usah banyak-banyak. Itu di bidang itu. Kemudian bisa juga misalkan di bidang medis ya, itu di bidang kesehatan biasanya deep learning ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit dari citra medis ya, seperti misalkan kita ambil gambarnya dari sinar X atau MRI ya, seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan deep learning ya, bukan machine learning ya, karena kita pelajarannya kan deep learning. Nah, itu bisa diambil satu gitu ya, nanti diringkas gitu ya. Kemudian misalkan kalau NLP ya, kita kan bisa pakai yang itu kemarin LLM, LSTM, JRU dan lain-lain itu untuk translate bahasa, boleh ya. Jadi datanya tidak harus citra, tapi bisa juga datanya adalah teks ya. Kita pakai natural language processing misalkan. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi pengenalan objek atau filter di media sosial ya, untuk edit gambar secara otomatis, yaitu tergantung teknologinya seperti apa. Itu salah satunya adalah bisa menggunakan deep learning. Jadi, kemudian di bidang lain ya, ini kan di revolusi industri ya, manufaktur itu kemarin ada juga mahasiswa yang mengenali objek-objek di pabrik gelas. Pakai gelas, pakai piring, itu dia pakai deep learning. Salah satunya dulu itu masuk deep learning. Kemudian kecerdasan buatan dalam seni ya, misalkan kita menggunakan algoritma deep learning untuk menciptakan karya musik ya. Sekarang itu apa? Sonio, apa itu yang kita bisa sonio ya? Kenapa pakai sonio yang kita input tag terus nanti generate jadi lagu, kemudian pilih yang nyanyi siapa. Studio, benar ya, benar mas. Saya pernah pakai.
Jadi suara kita itu bisa bukan suara kita. Bukan suara. Sunio atau kalau nggak salah. Sunio. Bukan Sunio. Itu lagu-lagu generate. Kita punya Suno. teks. Iya Suno. Sunio bukan? Suno Pak. Suno. Nah, Suno itu, AI. nanti kalau misalkan nggak bisa nyanyi, nah itu udah kata kuncinya apa nanti di-generate, nanti mau memilih siapa yang nyanyi. Itu pernah dilakukan juga di Mars, bikin Mars aksi ya. Pakai nyanyi, yang nyanyi ya itu AI gitu. Atau bisa juga kita menggunakan deep learning di keamanan siber ya. Ini algoritma ini bisa menganalisis pola data jaringan. Apakah ada anomali atau enggak di jaringan itu, bisa juga pakai deep learning. Atau di pemberdayaan masyarakat ya, misalkan kita punya teknologi yang bisa digunakan untuk menganalisis data sosial, stunting atau apa itu ya, bisa juga. Atau hal yang lain di bidang kanker, misalkan perubahan iklim atau astronomi atau banjir, itu juga bisa ya digunakan deep learning. Nah itu adalah tugas yang harus dikerjakan ya. Ini saya hari ini hanya menjelaskan tugas itu. Kemudian nanti bisa juga ya. Besok hari Senin itu ada gelar karya. Itu ada mahasiswa yang menampilkan skripsinya. Boleh juga diringkas ya, boleh. Nanti sebagai tugas gitu ya. Misalkan datang di standnya siapa yang tentang deep learning atau tentang ya deep learning Yono itu kayaknya ada. Itu bisa diringkas untuk kemudian dijadikan sebagai tugas pemenuhan tugas. Boleh. Kalau misalkan nggak mau capek-capek nyari jurnal, bolehlah datang hari Senin itu ada pameran di bawah ya. Itu gelar karya informatika. Harapannya besok ya. Ini kan baru dicoba ya, harapannya besok itu untuk tugas akhir juga dikaryakan, digelar, sehingga nanti orang lain tahu tugas akhir dari mahasiswa informatika itu hasilnya seperti itu ya. Karena besok hanya untuk caption project itu yang MPTI, tapi diselingi sama yang skripsi, karena munculnya baru kemarin idenya. Sementara sudah banyak lulus ya itu. Ya boleh ya di situ, ambillah topik apa. Tapi syaratnya boleh sama judulnya, tapi pembahasannya berbeda. Ya, jangan ngopi. Jangan yang garap habis kopi 5 orang ya, jangan. Nanti kalau kopi ketahuan tak drop nilainya tahu ya. Boleh judulnya sama, tapi kan kita memandang objek itu kan dari sisi kiri kanan dan itu kan beda-beda, nggak mungkin lurus sama persis itu nggak mungkin ya. Itu boleh. Harapannya semuanya mengerjakan. Yang datang cuma berapa orang, tapi nanti tolong dikasih tahu temennya ya, harus mengerjakan, kalau enggak nilainya tidak ada. Karena kita setting biasanya di UAS atau IAS itu nilainya 20, kalau nggak nulis ya nilainya 5 udah, tak kasih 5 aja ya. Kalau cerita itu jangan cuma 3 baris. Cerita itu ya berbaris-baris seperti kita cerita. Bercerita kita itu apa, kayak orang itu. Itu seperti itu. Saya kemarin lihat pameran di Bina Nusantara ya, Universitas Bina Nusantara Malang itu proyek tugas akhirnya itu dia ini kayak ujian produknya dia. Dan produknya itu kalau sekarang kan yang nyetak posternya itu kita, tapi kalau besok ya nyetak sendiri. Kalau di BINUS itu saya kemarin ini ya tanya itu sama mahasiswanya, dia bikin posternya, bikin aplikasinya, karena misalkan dia menciptakan karakter ini, saya dapat satu atau apa itu dia nyetak sendiri. Nyetaknya itu ada di buku, ada di kaos, ada di mana-mana, sehingga kayak produk ini tuh bisa dijual. Apa yang kamu bikin itu bisa dijual. Itu habisnya sekitar 12 juta untuk pameran aja. Karena memang ujiannya di situ. Dan mereka memang
bagus ya, kayak bikin gantungan kunci, kemudian karakternya ini dapat, terus bikin apa, taplak meja, karena dia nyetaknya langsung di pengrajinnya. Nah, harapannya besok kita juga seperti itu ya, misalkan bikin animasi game apa ya, jangan sekedar di handphone, tapi mungkin bisa juga karakter itu, karena kita yang menciptakan ya, itu ditaruh misalkan di tas atau di mana, jadi juga itu seperti itu, sehingga dan juga saya beberapa kali keliling ya ke Universitas itu ya, kemarin terakhir di UPH Medan, Universitas Pelita Harapan Medan, itu juga sama. Jadi mereka itu kerjanya di banyak di sebagai artificial intelligence engineer, AI engineer. AI engineer itu di pabrik sawit, sekarang banyak pabrik sawit ya. Itu juga sama. Alumni kita juga ada yang di pabrik sawit, itu dia juga bikin program itu pengenalan. Jadi mungkin karena kita jarang project, sebenarnya kita harusnya projectnya banyak ya. Mereka pikirnya project aja lah daripada teori. Teori kan bisa dapat itu, mengerjakan langsung. Nah itu sangat berguna ketika kita masuk di industri. Industri sekarang ternyata memanfaatkan kejelasan buatan, learning, deep learning itu ya banyak. Itu yang mungkin kita bisa berikan ya. Harapannya walaupun ini teorinya banyak, prakteknya mungkin sedikit ya, deep learning itu nanti bisa diteruskan sampai kapanpun ya, karena sekarang masih dalam trennya ya. Tapi kalau besok menurut diganti deep apa ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sekarang masih banyak juga mahasiswa yang biasanya S2 gitu ya, dari S1, S2 itu beberapa banyak. Nah, WAD itu banyak. Nah, WAD ternyata orang-orang yang luar daerah ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu banyak anak-anak orang kaya ya. Jadi mereka biasanya langsung S2. Tapi kalau mau kerja itu ada. Oke ya. Jadi ini tadi tugasnya hanya baru datang ya. Tugasnya ini nanti tak kasih di grup. Nanti silakan dikumpulkan sehari sebelum UAS. Karena apa? Nanti boleh di print. Kalau lupa ya, boleh tugasnya itu boleh di print. Tapi yang dikumpulkan di Google Classroom ya tentunya digital. Nanti boleh di print untuk nyontek, kalau nyontek. Apa namanya? Karena kalau nggak mau, pesan saya tadi jangan 3 baris. Dan 3 baris nilainya ya kasih cuma 10. Lumayan kan, 20 aja nilainya udah 20 tambah berapa? Sudah C ya. Itu sudah paham ya pekerjaannya apa ya? Oke, sekarang kuliahnya kan sudah berakhir ya. Jadi silakan nanti dikerjakan. Kemudian kalau misalkan skripsinya masih tentang deep learning ya, pelajari lebih dalam ya. Karena ternyata ini dipakai, saya juga baru nemu kemarin ya, di Medan itu ternyata industri sekarang itu banyak memakai machine learning gitu ya, sebagai engineer-nya itu ya. Dan mereka juga mengakui ya, bagian orang informatika itu skill dan thinkingnya itu bagus ya. Ada pertanyaan? Ada. Kalau ini semester 6 ya, nanti semester 7 sudah online kuliahnya, nanti diperhatikan. Nanti kita di informasi ya, nanti kita tanggal sudah dibaca di grup. Untuk kurikulum baru itu nanti dicetak setelah semua selesai ya. Misalkan Anda semester ini semester 6 selesai, dicetak, nanti dikonsultasikan dengan pembimbingnya atau dengan, silakan prodi juga boleh, saya kurang apa ya. Kalau misalkan kurangnya mata kuliah online ya, karena online semua ya, tapi ada yang offline. Kalau bisa offline ya ngambil offline, kalau enggak mungkin difasilitasi dengan online, kelas khusus misalkan ya.
Tapi tidak semua mata kuliah, misalkan karena kurang satu mata kuliah rajin misalkan, tapi kok lagi magang gitu, ya nanti bisa. Karena semester 7 itu tinggal sisa-sisa ya, kayak KI, teori EKI itu kan namanya sekarang etika apa itu ya. Itu ada yang offline, ada yang online. Kalau yang online itu untuk semester 7, yang offline itu untuk semester 5. Karena itu pembagian kelasnya nanti menyesuaikan. Ya, karena kita kan biasanya diuji di lapangan, ya, oh kasusnya kayak gini, oh anak ini kayak gini. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Jadi kita sesuaikan. Karena peralihan. Tapi tadi misalkan sekarang kan ngambil KP MPTI ya, saya mau magang Pak, boleh magang tapi nggak usah dimasukin KRS, boleh. Karena mungkin pengalaman ya, ingin pengalaman, tapi kan SKS sudah terpenuhi ya. Nah, mau dimasukin apa lagi? Yaudah, misalkan magang, tapi itu di luar KRS, boleh magang. Tapi di luar KRS karena nggak ngapain bikin laporan terus ujian, nilainya sudah ada. Ya, boleh magang. Kalau saya itu kemarin ada berapa? Boleh magang kamu Mas, tapi kalau misalkan MPTI sama KP-nya sekarang lulus, ya itu yang dipakai aja. Nanti magangmu itu ya di luar SKS, kamu nggak usah bayar. Tapi kamu dapat magang karena masih sebagai mahasiswa. Kayak sistemnya mungkin kayak di coaching, boleh. Tapi nggak dapat SKS. Itu ya, karena dia pengen magang. Gitu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada ini dikerjakan. Nanti tadi alternatifnya boleh ngambil Sunan atau boleh hari Senin datang ke pameran itu, ada topik tentang deep learning ya, pilih ke saya. Gitu ya. Karena nanti kan ada yang menjelaskan, oh ini tentang ini. Itu ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, ini nanti saya kasih di grup. Kemudian presensinya diperhatikan. Ada nggak yang lebih dari 4? Ya. Ada yang lebih dari 4. Saya boleh toleransi 1 aja. Silakan Pak, kan nggak boleh ujian. Saya maunya 1 aja, boleh 3. Nanti boleh ke saya. Hari apa yang mau diganti? 1 aja. Kalau di luar itu saya nggak mau, karena sudah lewat ya. 1 misalkan Pak, saya pas kemarin tidak masuk ya, 1 ya, tak kasih 1 aja. Jadi kan 3 boleh ujian. Lainnya ya nanti ujian ulang. Itu kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mungkin saya banyak kosong, banyak ganti dan seterusnya. Karena memang kadang tugas mendadak itu yang nggak bisa diubah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, metopennya jangan lupa tanggal 31 Juli terakhir upload ya. Itu sudah harus di ACC oleh pembimbingnya sampai bab 3 ya, sehingga minggu ini sama minggu depan harus dicari.